Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Lukita Wardani, asisten keperawatan dari SMK Negeri 7 Bandar Lampung. Di sini saya akan melakukan tindakan untuk kasus pertama, yaitu antara lain menerapkan prinsip infeksi nosokomial. Yang kedua, membantu pasien untuk BAB dan BAK di tempat tidur. Yang ketiga, membantu pasien dalam perawatan vulva hygiene. Yang keempat, membantu pasien untuk melakukan oral hygiene di atas tempat tidur. Yang kelima, membantu pasien untuk memotong kuku di atas tempat tidur. Yang keenam, membantu pasien untuk melakukan perawatan rambut atau dengan kata lain mencuci rambut di atas tempat tidur. Yang selanjutnya, membantu pasien mandi di atas tempat tidur. Yang selanjutnya lagi, membantu pasien dalam mengganti alat tenun atau spray. Yang terakhir, membersihkan alat-alat keperawatan. Kemudian, pertama-tama saya akan masuk ke tahap prainteraksi, yaitu asisten perawat membaca status pasien terlebih dahulu, kemudian menyiapkan alat. Ini alat-alatnya sudah saya siapkan. Yang selanjutnya saya akan melakukan cuci tangan 7 langkah menggunakan air desinfektan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selesai. Dan jangan lupa jika menggunakan kerudungnya harus diikat terlebih dahulu biar tidak mengganggu saat praktik. Setelah kita masuk ke tahap prainteraksi, kita akan masuk ke tahap orientasi. Assalamualaikum. Benar ini dengan Mbak Nabil? Iya, benar. Bisa saya cek dulu gelangnya ya Mbak Nabil? Iya, benar. Pasien bernama Nabila, alamat Waigali, usia 17 tahun. Benar ya Mbak? Ya. Iya. Perkenalkan, saya perawat Ika. Saya bertugas dari pukul 7 sampai 2 siang hari ini. Gimana Mbak Nabil kabarnya hari ini? Sudah agak mendingan, Bu. Oh, agak mendingan ya, alhamdulillah ya kalau gitu. Begini Mbak Nabil, di sini saya akan melakukan tindakan membantu Mbak Nabil untuk buang air besar dan buang air kecil di tempat tidur. Sekaligus saya akan membantu Mbak Nabil dalam perawatan personal hygiene, termasuk membersihkan daerah kewanitaan. Kira-kira saya membutuhkan waktu 30 menit Mbak. Tujuannya agar Mbak lebih bersih, lebih nyaman, kemudian tidak terjadi infeksi pada daerah kewanitaannya Mbak Nabil. Karena Mbak Nabil kan baru selesai melahirkan ya. Tindakan saya lakukan di sini saja ya Mbak Nabil ya. Bagaimana Mbak Nabil, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau begitu saya siapkan peralatannya Mbak Nabil ya. Sebentar ya. Selamat siang. Sebentar ya Mbak. Saya ambil peralatan yang lain. Kemudian perawat masuk ke tahap kerja. Pertama-tama perawat harus menjaga privasi pasien dengan menutup sampiran dan jendela. Jendelanya saya tutup ya Mbak. Iya, Bu.
Ini ibunya ya Mbak ya? Iya. Ibunya dari kemarin ya Mbak ya jaga? Iya. Begini Ibu, jika Ibu mau berkunjung ke rumah sakit, saya harap Ibu menggunakan masker dan mencuci tangan 7 langkah. Gunanya untuk terhindar dari virus-virus yang ada di rumah sakit Ibu. Karena itu virus-virusnya kan kita tidak tahu ya Bu ya, virus apa saja. Jadi kita harus pencegahannya menggunakan masker, kemudian cuci tangan sebelum Ibu berkunjung maupun saat Ibu pulang pun Ibu harus cuci tangan. Ini saya praktekkan ya Bu ya, cuci tangan 7 langkahnya. Cuci tangannya menggunakan air desinfektan Bu, bisa pakai yang di depan pintu itu atau dengan sabun dengan air mengalir Bu. Saya praktekkan Bu. Satu Bu ya, sambil dipraktikkan ya Bu ya kita ya Bu ya. 1, 2, 3 Bu, 4, 5, 6, 7 Bu, pergelangan tangan. Bagaimana Ibu? Apa Ibu sudah paham? Bisa Ibu ulangi kembali Bu? Oh ya, sudah benar Bu. Kalau begitu saya mulai tindakannya ya Bu ya. Gimana Mbak Nabil? Bisa kita mulai sekarang? Pertama-tama perawat menggunakan handscoon terlebih dahulu. Mbak Nabil, selimutnya kita ganti dulu ya, biar selimutnya Mbak Nabil nggak kotor. Mbak Nabil, posisinya ini kakinya bisa ditekuk. Mau saya bantu atau tekuk sendiri? Boleh. Bantu ya. Ini tekuk. Saya bantu ya Mbak. Permisi. Ya. Kemudian perawat membuka celananya, membantu pasien membuka celana. Buka, sudah dibuka. Pasang perlat. Bokongnya bisa diangkat dikit Mbak. Iya. Dan Mbak. Oke. Kemudian pasang pisau. Masih Mbak. Dah, sudah. Nah. Gimana Mbak, udah nyaman? Gini Mbak, saya tinggal ke ruang perawat dulu. Nanti kalau sudah selesai buang air besar, buang air kecilnya, bisa minta tolong ibunya panggil saya di ruang perawat atau pencet tombolnya saja. Iya. Permisi ya Mbak. Iya Bu. Assalamualaikum. Salam. Oke Mbak, saya lupa pakai ini. Gimana Mbak, udah enakan udah? Saya bersihkan ya Mbak ya. Dan Mbak, saya siapkan alat-alatnya. Siap Mbak. Kemudian bersihkan kewanitaan pasien. Pakai botol cebok. Set. Biarkan airnya jatuh dengan air mengalir. Bersihkan dengan air hangat. Kemudian gunakan kasa. Ya, celupkan dengan
basahi dengan NaCl. Dari sini labia ke anus, sampai ke anus. Kemudian basahi lagi dari atas, kenakan dengan labia sampai anus, buang. Ganti lagi, bersihkan dari vestibulum, klitoris sampai anus. Sudah dibasahi, sudah dibersihkan, kemudian dielap pakai tisu. Pakai tisu, buang saja ke sini. Kemudian ini segera ditutup. Saya lihat itu masih ada darahnya ya Mbak ya, di daerah pengentaannya. Sekalian kita bersihkan aja ya. Iya, Bu. Oh, ya. Permisi ya Mbak, saya buka sedikit ya Mbak. Ya. Taruh di sini. Kemudian akan semuanya peralatan steril. Kemudian kita ganti dengan handscoon steril. Kemudian ini peralatan sudah steril. Yang tangan ini steril. Jadi boleh kita ambil ini. Ambil kapas yang sudah dibasahi dengan NaCl atau air hangat. Diperas. Kemudian ini taruh di sini. Buka, kemudian tangan pasien seperti ini, tangan perawat seperti ini, kemudian dibasahi, bersihkan dari dimulai dari labia mayor kiri, dibuang, kemudian ambil lagi yang baru, diperas. Oke. Labia mayor kanan, buang, kemudian sekali lagi labia minor kiri, labia minor kanan, kemudian dari vestibulum sampai ke anus. Kemudian bersihkan daerah yang ada jahitan pasca operasinya. Kasih dengan kapas betadin. Ini catnya kapas betadin ya. Betadin. Kapas betadin diperas. Oke, tutup.
buang. Bereskan alat. Kemudian pasang kembali celana dalam pasien yang diberi pembalut. Dengan pembalut, kemudian bantu pasien mengenakan celana dalamnya. Mbak, kita masuk dulu ya Mbak, kaki kanannya ya. Dan kaki kirinya. Jangan lupa sambil dijaga privasi pasien. Ini ya Mbak. Iya. Bisa diangkat sedikit bokongnya. Iya. Oke. Sudah, bantu lagi pasien menggunakan celananya. Bantu celananya dan diangkat perlaknya. Diangkatnya jangan lupa digulung-gulung lagi untuk menghindari jika ada yang kotor, penyebaran virus bakteri yang ada di sekitar sini. Siap Mbak. Membantu pasien untuk menurunkan lagi kakinya, Mbak. Oke. Ganti selimut kotor dengan selimut pasien yang tadi. Ini bisa dipegang Mbak. Ya, saya tarik ya. Taruh di keranjang kotor. Rapikan kembali pasien. Pasang pengaman. Kemudian perawat menanyakan kondisi pasien. Gimana Mbak setelah saya bantu buang air kecil, buang air besar, kemudian membersihkan daerah kewanitaannya? Sudah enakan ya Mbak ya. Posisikan pasien setengah duduk. Kedua, awas Mbak, HP-nya jatuh. Ya, udah nyaman Mbak? Sudah. Karena Mbak Nabil dari kemarin belum mandi ya Mbak Nabil, jadi saya akan membantu Mbak Nabil untuk membersihkan giginya di tempat tidur aja. Kira-kira saya membutuhkan waktu 5-10 menit Mbak Nabil. Gimana Mbak Nabil? Mbak Nabil bersedia? Iya, bersedia. Nanti posisinya kayak gini aja Mbak Nabil, duduk aja nggak apa-apa. Saya siapkan alatnya ya Mbak Nabil. Dekatkan alat, kemudian pasang perlak. Ini kurang duduk ya Mbak Nabil ya. Saya tegakin lagi ya Mbak. Udah tegak banget ya Mbak? Oke. Akan dimulai. Saya lihat dulu ya Mbak Nabil, apa ada sariawan atau gigi yang bolong. Bisa dibuka sedikit mulutnya Mbak Nabil? Iya, di center mulutnya. Oke. Gak ada ya Mbak ya, gak ada yang bolong. Gak ada sariawan juga ya Mbak. Kalau gitu bisa kita mulai ya Mbak. Persilakan pasien untuk berkumur-kumur. Mbak, buang ke sini Mbak.
Mbak Nabil mau saya bantu atau bisa sendiri? Bisa sendiri ya? Ya, Mbak. Ini saya kasih ininya belum dikasih Mbak. Maaf ini Mbak. Ini dikasih dulu ya Mbak. Oke, Mbak. Ya, silakan Mbak. Oke, udah ya Mbak, udah bersih. Kumur dulu ya Mbak. Mau ke sini Mbak. Sekali lagi. Ya. Mbak, saya lap ini. Lap. Oke, saya ambil ya Mbak. Setelah sikat gigi apa agak enak apa agak seger? Seger ya. Kalau gitu kita lanjut ke tindakan selanjutnya ya Mbak. Itu kan kuku Mbak panjang-panjang. Jadi saya mau bantu potong di sini aja. Membutuhkan waktu kira-kira 5-10 menit Mbak. Ya. Tujuannya biar kukunya bersih, terhindar dari penyakit. Gimana Mbak? Mbak setuju? Kalau gitu saya siapkan alatnya ya Mbak. Iya Bu. Pasien setengah duduk. Mbak. Awas Mbak, HP-nya jatuh. Ya, udah nyaman Mbak? Sudah. Pasang pengalas. Jadi pengalas, kemudian ambil baskom, isi air hangat. Mbak Nabil bisa mencelupkan tangannya ke air hangat ini 1 menit aja Mbak biar kukunya empuk. Mbak udah dicelup 1 menit ya Mbak ya. Bentar ya Mbak. Siapkan, dekatkan alatnya. Kemudian cuci tangan pasien. Kita cuci dulu ya Mbak ya tangannya ya. Cuci tangan ya Mbak. Oke. Saya sikat ya Mbak kukunya. Kemudian disikat kukunya. Oke, bersih. Lap itu lagi, cuci lagi Mbak. Oke, sebentar Mbak. Saya ambil dilap dulu di sini. Dilap. Dekatkan bengkok yang berisi cairan lisol. Bentar ya Mbak. Potong kuku pasien. Udah pendek-pendek ini cuy. Udah ini aja lah. Ini juga buat tajam. Jarinya bagus ya Mbak, lonjong-lonjong. Nggak kayak jari saya. Saya cicir ya Mbak. Lakukan untuk semua jarinya. Berikan lotion agar jarinya
selanjutnya untuk di kakinya. Mbak, ini kakinya bisa ditekuk, Mbak? Bisa. Ya, saya bantu ya, Mbak ya. Oke. Pasang pengawas di bawah kaki pasien. Masih, Mbak? Iya. Sebentar. Oke. Rendam kaki pasien. Maaf, Mbak. Iya. Oke, selama 1 menit. Rendam 1 menit, sebentar ya, Mbak. Tekan alas. Tekan sabun. Sabun. Cuci, buat di sikat, oke. Sikatnya tinggal di situ aja, nggak apa-apa, diangkat, kemudian oke, dekatkan alat dan pasang kuku pasien. Siap, Mbak. Tek. Kukunya tek. Nah. Bereskan alat. Ini pakai lotion. Nah. Ya. Kemudian ambil perlak. Ini sih ya, Mbak. Saya ambil perlaknya. Posisikan pasien seperti semula. Karena tadi kita sudah selesai potong kuku, jadi kita ke tindakan selanjutnya Mbak Nabil ya. Karena Mbak Nabil kan belum mandi dari kemarin, jadi otomatis kan rambutnya juga belum keramas. Jadi mau saya bantu untuk keramas di tempat tidur saja. Tujuannya biar rambutnya jadi bersih, terus lebih segar aja kulit kepalanya. Di sini saya membutuhkan waktu 5 sampai 10 menit. Gimana Mbak Nabil? Apa Mbak Nabil setuju? Ya, setuju. Kalau gitu saya siapkan alatnya ya Mbak Nabil ya. Ya, Bu. Permisi ya Mbak Nabil, saya ambil ininya. Dah, silakan Pak. Nah, ini saya taruh sini. Kakinya saya serong ya Mbak ya. Kiri, iya. Saya bantu serong badannya. Iya. Oke. Ini sih Mbak. Ini biar nggak kena itu ya. Permisi Mbak Nabil, ya tahan buka, ya silakan tidur. Agak nyaman, agak nyaman ya. Oke, udah nyaman Mbak. Ya. Pasang
pakaian dengan kasa agar tidak kemasukan air sabun. Tutupi. Dan tutupi telinga pasien dengan kapas agar tidak kemasukan air. Sebelum dikeramas, rambut pasien disisiri dengan alas bengkok yang ada lisolnya. Mbak, saya sisirin ya Mbak ya, biar nggak kusut. Oke. Mbak Nabil, bisa kita mulai ya? Bisa dengan air, kemudian dipijat-pijat. Setelah itu dipijat-pijat. Nah, kemudian dibilas. Siap Mbak? Iya, silakan. Keringkan kepala rambut pasien. Kemudian sebelah sini ambil penutup telinga dan mata pasien, dibuang. Kemudian lepas handuknya, taruh di keranjang. Siap Mbak? Ya, tidur lagi Mbak. Posisikan pasien kembali ke posisi semula. Siap Mbak? Iya. Ya, sebentar Mbak. Ya. Kemudian sisiri pasien kembali. Selesai. Tindakan keramasnya sudah selesai. Gimana perasaan Mbak Nabil setelah saya keramas? Seger ya. Baiknya kalau begitu, berhubung apronnya juga belum saya lepas, saya mau tindakan selanjutnya Mbak Nabil, yaitu membantu Mbak Nabil untuk mandi di atas tempat tidur. Karena kan Mbak Nabil memang belum mandi dari kemarin ya Mbak. Tujuannya agar badan Mbak Nabil lebih bersih dan lebih segar aja. Di sini saya membutuhkan waktu 10 sampai 15 menit. Bagaimana Mbak Nabil? Mbak Nabil bersedia? Ya. Kalau gitu bisa kita mulai ya Mbak Nabil? Ya. Saya siapkan alatnya. Kita mulai ya Mbak Nabil. Kemudian bawa mengganti selimut pasien dengan selimut mandi. Bisa minta tolong Mbak Nabil dipegang.
usap di kepala pasien. Permisi Mbak Nabil. Dah, oke. Menggunakan air pertama. Permisi Mbak Nabil, dari ujung diputar keluar, kemudian menggunakan sisi selanjutnya dari ujung keluar lagi, wajahnya arah dari ini kemudian ke sini, lagi, kemudian dari sini ke sini. Kemudian tanyakan pada pasien apakah pasien ingin menggunakan sabun wajah atau tidak. Mbak mau menggunakan sabun mukanya? Tidak. Oh, enggak usah ya. Oh ya. Kalau itu bisa kita lanjutkan setelahnya ya. Iya, Bu. Ya, berarti ini wajahnya bisa dilap. Lap. Oke. Saya ambil ya, Mbak ya. Permisi. Ya, silahkan. Oke, ini tidak digunakan. Kemudian ambil kemudian perawat memasang handuk di dadanya, handuk besar di dadanya. Ya. Ini diturunin sedikit. Kemudian perawat membantu pasien melepaskan pakaiannya. Saya bantu lepaskan pakaian ya, Mbak. Iya. Lepasin. Dilepasin. Kemudian Mbak, bisa kita mulai ya? Iya. Bersihkan area yang terjauh dari perawatnya terlebih dahulu. Bisa keluarin tangannya, Mbak? Ya, sebentar Mbak, ini di. Nah, sip. Ya, saya bersihkan ya, Mbak. Kemudian sabuni. Bersihkan dengan air dengan wasap satunya. Pakai air yang ini saja. Bagian dalam. Kemudian bilas dengan air hangat bersih. Handuki. Begitu pula dengan tangan yang selanjutnya. Setelah itu kita bersihkan area dada. Basahi area dada. Permisi ya, Mbak. Ini saya turunkan. Ini saya naikkan. Ya. Sabun. Berikan sabun. Sabun ini dari atas ke bawah memutar. Kemudian bilas dan bersihkan air sabun dengan menggunakan air yang pertama.
besar dari atas ke bawah sampai sabunnya hilang. Kemudian bilas lagi dengan air bersih, air hangat bersih. Oke. Handuki. Kemudian tarik selimutnya ke atas. Ini bisa Mbak pegang, Mbak. Ya. Balikkan pasien ke arah perawat. Ini tangannya bisa begini, Mbak. Ya, kakinya bisa ditekuk. Ya. Hitungan 1 2 3 ke saya ya, Mbak ya. 1 2 3. Tahan ya, Mbak. Basahi punggung pasien. Bawah. Kenapa terbuka, Mbak ya? Maaf ya. Kemudian disabuni. Bersihkan sabun dengan air ini pertama. Sampai bersih. Kemudian bilas dengan air bersih. Dihanduki. Pakaikan lotion. Kemudian pakaikan baju pasien. Maaf, Mbak, permisi tangannya. Ambil handuk, sampaikan saja di sini. Kemudian ini masuknya. 1 2 3, Mbak. Iya. Oke, Mbak. Ini. Bisa tangannya masuk, Mbak. Waalaikumsalam. Kemudian bantu pasien untuk membuka celananya. Mbak bisa ditekuk kakinya? Ya. Saya bantu, Mbak. Bantu pasien untuk membuka celananya. Ya, diangkat dikit, Mbak, bokongnya. Ya. Kemudian masukkan handuk ke bagian bawah kaki pasien di sebelah kiri. Silakan dilurusin lagi, Mbak. Ini buka setengah, ini agak dilebar dikit, Mbak. Ya. Dari ujung lagi ke sini, kemudian lagi dari sini ke sini, kemudian lagi dari telapak kaki ke paha.
pangkal paha. Kemudian disabuni. Sabuni. Bersihkan dengan air yang ini. Bersihkan lagi. Bersihkan sampai sabunnya hilang. Bilas, bersihkan kembali dengan air bersih. Dari ujung kaki sampai pangkal paha. Kemudian dihalusin. Begitu juga dengan kaki yang selanjutnya. Bisa diangkat dikit, Mbak. Bisa, Mbak. Kemudian bantu pasien untuk mengenakan celananya. Bisa ditekuk, Mbak, kakinya, Mbak. Ya. Kanannya dulu masuk ya, Mbak. Lagi jadinya. Iya. Iya. Sambil lagi, Mbak. Bisa pegang, Mbak. Rapikan pasien. Kemudian tanyakan respon pasien. Bagaimana Mbak Nabil setelah saya mandikan? Segar ya. Kalau begitu kita langsung ke tindakan selanjutnya. Ini karena saya tadi kan memandikan Mbak, terus spraynya agak sedikit basah. Jadi mau sekalian saya ganti gitu ya Mbak. Tujuannya biar Mbak tidurnya lebih nyaman. Kira-kira saya membutuhkan waktu 5-10 menit. Bagaimana, ada yang bertanyakan Mbak? Gak ada ya, bisa kita mulai ya Mbak. Saya ambil bantalnya. Ya. Kemudian posisikan pasien miring ke sebelah kiri. Mbak, tangannya bisa ditekuk. Nah ya, kemudian kakinya bisa ditekuk. Ya. Hitungan 1, 2, 3. Bantu untuk ke kiri ya Mbak ya. Ya, 1, 2, 3.
Iya. Tahan ya, Mbak. Bersihkan pelaknya terlebih dahulu. Kemudian bersihkan lagi dengan ini lipat. Kemudian bersihkan kembali semua tempat tidur menggunakan Mbak bisa balik ke sini lagi ya. Hitungan 1, 2, 3 Mbak balik ke sini. 1, 2, 3. Ya, tangannya bisa ditekuk lagi yang sebelah sini. Ya, kakinya ditekuk Mbak. Hitungan 1, 2, 3 ke arah saya ya Mbak ya. 1, 2, 3. Lepaskan
stiklakan dengan cara digulung supaya mikroorganismenya tidak tersebar kemana-mana. Biar mikroorganismenya juga tidak menyebar kemana-mana. Tempat tidurnya dan belakang-belakang, kemudian ini dibersihkan, gelap. Kembali dengan buat sudut 90 derajat, ujungnya ditarik ke atas, kemudian dimasukin, kemudian dirapikan. Ini membuat sudut miring 90 derajat. Kemudian rapikan. Ini pun dimasukkan. Kemudian kembalikan posisi pasien seperti semula. Mbak, hitung 1, 2, 3, kita terlentang ya Mbak ya, berbaring ya Mbak, 1, 2, 3 ya. Kemudian rapikan kembali spray.
bantal pasien, sarung bantal pasien. Kenakan sarung bantal yang baru. Kenakan sarung bantalnya dalam posisi terbalik. Pasien kembali, ini siapa? Iya, bisa tidur lagi. Gunakan boven laker. Sejajarkan dengan bahu pasien. Sejajarkan dengan bahu pasien. Mbak, bisa pegang ininya? Saya mau ambil selimutnya, Mbak. Kenakan selimut baru pasien. Bisa pegang, Mbak. Dimasukkan. Bentuk sudut 90 derajat.
saja di sini. Pas handphone. Kemudian bereskan alat. Jika lantainya basah, bisa dielap menggunakan lap yang di bawah, lap pel yang di bawah. Mbak Nabil, tindakannya sudah selesai saya lakukan semua. Bagaimana Mbak Nabil setelah saya gantikan alat spraynya? Aman ya. Kalau begitu saya kembali ke ruangan. Nanti kalau Mbak Nabil butuh sesuatu, bisa minta tolong ibunya atau pencet tombol di samping Mbak Nabil. Kalau begitu saya pamit ya Mbak Nabil. Sebelum pamit saya buka jendelanya ya Mbak Nabil ya. Buka jendela. Buka sampiran. Bereskan alat. Permisi ya Mbak. Ya.